Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arin Al-Haq dengan NPM 24782052. Di sini saya akan melanjutkan video pamungkas topologi. Nah, di sini yang sebelumnya itu kita part 2 itu menjelaskan ataupun kita melakukan pengisian IP. Nah, di selanjutnya ini kita akan melakukan OSPF pada 4 region sekaligus. Nah, baik, untuk OSPF ini bertujuan untuk mencari jalur tercepatnya ya. Kalau nggak di OSPF, nggak di OSPF itu dia akan nge-lag ya ataupun nge-looping terus dia. Jadi semisal di router 2 di sebelah sini kita akan ping ke sini, dia akan mencari jalur ke sini dulu, ke bawah dulu, ke sini disebar terus dia. Jadinya tujuannya OSPF ini adalah untuk mencari jalur cepatnya ya. Nah, kita akan coba dulu sebelum kita OSPF. Nah, di sini kita akan coba pakai fitur add simple PDU ini ya. Nah, di sini kita akan ke router satu ini ke sini saja ya. In proses. Nah, di sini valid dia. Nah, dia tidak berhasil untuk sampai ke tujuan paketnya itu. Nah, ngomong kayak gitu. Oke. Di sini saya akan langsung saja masuk ke caranya ya ataupun saya akan masuk ke konfigurasinya. Baik. Yang pertama kita masuk ke router pertama terlebih dahulu ya di sini. Sini kita ke CLI, kita ke N. Nah, di sini sebelumnya kita akan cek terlebih dahulu OSPF-nya udah ada apa belum. Nah, caranya ngecek itu gimana? Kita ke show IP OSPF mainboard. Nah, di sini belum ada ya, belum terkait, belum tertera ya. Di sini belum tertera adanya IP OSPF-nya. Nah, kita langsung saja kita ke konfigurasinya. Kita masuk pertama, kita masuk ke konfigurasi terminal. Nah, selanjutnya kita masuk kemana? Kita masuk ke router OSPF 1 ya, router OSPF 1 ini ya teman-teman. Nah, kita masuk ke sini. Nah, selanjutnya kita akan kasih numbernya ataupun ID-nya agar mempermudah kita untuk menandai bahwasanya tuh di router ini isinya berapa gitu ya. Misal numbernya satu di sini, dua di sini, tiga gitu. Caranya gini, ke router ID 1.1.1.1 di sini untuk router pertama ya. Kita enter. Nah, selanjutnya kita ke log adj change ya, kita enter. Nah, selanjutnya kita masuk kemana? Kita ke networknya ya, kita kasih network. Nah, di networknya ini di sini kan di region Indonesia ataupun di region 1 saya kan menggunakan network 172.168.1 ya, titik 0. Nah, makanya kita isi sesuai network kita itu di 172.168.1.0 ya, ingat. Terus kita ke 0.0.0.255. Ini sebaliknya ya dari nah, selanjutnya kita kasih area 0. Oke, kita enter. Di sini selanjutnya kita masuk ke kita N ya, kita WR, kita cek. Di sini belum ada ya, karena kenapa? Karena di router yang satunya ataupun router yang bawah itu belum terkonfigurasi, makanya dia belum ada di sini. Oke, langsung saja kita masuk ke router kedua. Nah, jadinya di router kedua ini konfigurasinya sama ya untuk semua. Untuk semua ininya konfigurasinya sama, kurang lebihnya belum ya. Kita masuk, kita N.
kita masuk ke konfigurasi terminal. Selanjutnya kita ke router OSPF1, terus selanjutnya kita ke numbernya, router ID 1.1.1. Nah tadi kan yang pertama itu titik 1.1.1. Nah di selanjutnya ini 1.1.1.2 ya, biar agar mempermudah kita untuk memahami ataupun tahu. Nah, di sini kita langsung ke lognya. Selanjutnya kita ke network, dan di networknya sama ya, 172.168.1.0.0.0.0, sorry, nolnya 3 kali 255, area net 0. Terus kita N, kita WR, jangan lupa WR ya. Nah kita coba show IP OSPF, OSPF inboard. Nah di sini sudah ada ya, bahwasanya jalur untuk ke atasnya sudah ada. Baik, kita silang sebentar teman-teman. Di sini sudah WR, oh sudah ya. Nah selanjutnya untuk caranya saya mengkonfigurasi ini dari router ke bawah dulu ya, ke bawah ke sini, terus ke sini, baru naik ke atas lagi, ke atas ini balik. Nah nanti bawahnya juga kayak gitu dan seterusnya, ke bawah, bawah, naik, naik, turun lagi, udah gitu ya caranya. Kita kan langsung masuk ke switch router ini, kita ke N, selanjutnya ke conf T, selanjutnya kita masuk ke router OSPF1. Selanjutnya kasih PIC numbernya, yaitu router ID 1.1.1.3 ya teman-teman. Oke, terus kita ke lognya, kita kasih networknya, jangan lupa 172.168.1.0.0.0.5 di area network 0. Terus kita N, WR, kita show IP OSPF inboard. Nah di sini sudah ada ya, di 2. Selanjutnya kita masuk ke sini, kita N, terus kita masuk ke konfigurasi terminal, conf T. Selanjutnya kita masuk ke router OSPF 1, dan di sini masuk lagi ke router ya, router ID 1.1.1.4 ya, tadi 3 sudah, 4. Selanjutnya masuk ke lognya, terus kita kasih network 172.168.1.0.0.0.255 area 0. Selanjutnya kita N, jangan lupa kita WR, kita coba show IP OSPF inboard. Sini sudah ketiga, ke sini kita N, kita ke konfigurasi terminal, terus masuk ke router OSPF1, router ID 1.1.1.5 ya teman-teman. 4 sudah 5. Terus kita ke lognya, jangan lupa di sini, terus kita kasih networknya 172.168.1.0.0.0.255 area network 0 and WR. Kita coba show IP OSPF inboard. Nah di sini sudah di jalur ke bawah, bawahnya lagi, dan ke kirinya. Yang di sini kan 2, 3, 4 ya. Oke.
Lanjut ke router sebelah sini, kita ke CLI, kita ke N, terus kita masuk ke conf T. Selanjutnya kita ke router ya, router OSPF1, router ID 1.1.1.56 ya. Terus kita ke lognya, selanjutnya kita ke network 172.168.0.0.0.0.255 area 0. Terus kita N, jangan lupa kita WR untuk menyimpan ya. Kita coba show IP OSPF board. Di sini sudah ke bawah lagi. Oke, untuk konfigurasi yang atas ini OSPF ini selesai ya. Kita coba ping ataupun kita kirimkan pesan sini dari sini ke sini. Nah, di sini sudah sukses ya dia. Nah, coba kita ke area yang sudah dikonfigurasi OSPF dan yang belum, kita ke bawah sini, dia akan valid. Oke, benar ya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan konfigurasi OSPF terlebih dahulu. Ini kan belum tersambung ke server ya, kita selesaikan konfigurasi OSPF terlebih dahulu. Kita N ke konfigurasi terminal, terus kita masuk ke router OSPF1 ID router ID 1.1.1.1 tadi 6 terakhir, berarti 67 ya teman-teman. Terus kita ke lognya, jangan lupa networknya 172.168.0.0.0.0.255 area 0 N WR. Sini kan secara otomatis belum ada yang terhubung ya. Kita masuk ke router sebelah sini ya, kita kan konfigurasinya ke bawah ke atas, balik lagi. Selanjutnya kita masuk ke CLI, kita ke N, kita ke konfigurasi terminal T, kita masuk ke router SPF1. Nah, di sini kita masukkan router numbernya ID 1.1.1.8 ya teman-teman. Di sini hanya masuk ke lognya, terus network 172.161.0.0.0.255 area 0 TN. Untuk konfigurasinya cuma segitu saja. Untuk OSPF nya kita WR. Oke, kita coba show IP OSPF board. Nah, di sini sudah ada 7. Selanjutnya kita ke kanan, CLI, N, kita masuk ke T, kita masuk ke router OSPF1, terus router ID 1.1.1.89 ya. Terus kita masuk ke lognya. Selanjutnya kita ke networknya 72.161.0 ya teman-teman, 0.0.0.255 area 0 N WR. Coba kita ke show IP SPF board. Di sini sudah ada ya 8. Ini kita masuk ke atas ini, LL N, aduh sorry sering typo, N, kita masuk ke
Oke, terus masuk ke router OSPF1, terus router router ID 1.1.1.10 ya tadi berarti. Selanjutnya kita masuk ke lognya, masuk lagi ke network 172.168.0.0.0.255 area 0 and WR ya. Oke, selesai. Kita coba show IP OSPF import 9 ya teman-teman. Kita masuk ke atas ini and kita masuk ke conft, kita masuk ke router OSPF1, selanjutnya router ID-nya router ID 1.1.1.11 ya berarti teman-teman. 9, 10, 11 di sini ke lognya, terus kita ke network 172.161.0.255 0.0.0.255 area 0 MWR. Terus langsung kita show IP SPF import. Nah, di sini sudah menuju yang ke atas di port 8 dan 9. Oke. Masuk ke sini. CLI, kita ke N, conft. Kita masuk ke router OSPF1, terus kita ke router ID 1.1.1.12 ya berarti 12. Selanjutnya kita ke lognya, terus ke network 172.168.0.0.0.255 area 0 and WR. Terus kita ke show IP OSPF import. Sini sudah tercantum semua ya di 9, 3, 7, 11, 8, 2. Oke, coba kita jalankan pakai PDU ini ke router ini. Dia sukses ya, secara tidak langsung ataupun secara resmi ya, bukan resmi ya, secara secara enaknya ya, ini sudah terhubung untuk OSPF nya. Oke, kita coba ping ya di sini sampai ke sini. Dia sukses, dia tuh mencari jalur cepatnya ya enaknya. Coba kita ping dengan menggunakan router ya, di ping di sini ya, di port 66 ini ya, berarti ke port 66. Oke, dari sini kita ke N ping 172.1.6.1.66. Nah, dia sukses ya, 5/5 ya, sukses rate is 100 perfect. Oke, nah ini kan belum terhubung ke switch, ke server ya teman-teman. Kita akan menghubungkan switch server teman-teman, bukan switch ya. Nah, di server ini ke area 1 ya, atau keluar region satunya. Oke, di sini di server ini saya akan menggunakan IP-nya yaitu 172.168.10.10 ya. Untuk IP-nya di /24 ini 172.168.10.10
10.1 ya. Oke, nah di sini kita akan konfigurasi. Kita ke conft masuk. Nah, selanjutnya kita masuk ke interface G0/0, kita masuk ke IP address yaitu 172.168.6.10.1 ya, 255.255.255.0 no sh no shutdown aktif ya. Oke, kita akan coba ping. Harusnya ini tidak bisa ya, dari server ke ini tetap bisa Mas Yan, karena kan satu network Mas Yan. Subnetnya dipaksakan karena kalau bisa di sini dia akan valid nih, valid. Karena kenapa? Karena router ini belum ke OSPF di servernya. Nah, caranya kita akan OSPF-nya. Ini caranya ke exit. Kita masuk ke router SPF 1. Nah, di sini kita nggak usah menggunakan PIC number ataupun numbernya. Karena kenapa? Kalau kita menggunakan number itu tumburan ya ataupun nabrak. Nah, di sini caranya kita habis router OSPF 1, dia tuh langsung ke networknya. Network 172.168.10 ya tadi, 10.0 0.0.0.255 area 0 ini ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung N, terus kita WR. Kita coba ya apakah bisa. Kita delete dulu lalu. Nah, sukses ya, successful server ke router 1, router 2. Kita coba router ini ke sini. Oh, bisa ya teman-teman. Tinggal mengkonfigurasikan si server ini. Kita akan coba lagi dari router ini, kita ping ke server 1 ini ya. Kita di ping 172.1.6.10.1 ya. Oh, berhasil ya di sini. Oke, untuk server 1 kita selesai. Kita ketikin dulu biar nggak lupa, 172.1.6.10.10 untuk IP-nya. Terus yang satunya 172.1.6.10.1. Oke, untuk server kita agak panjangin tipis biar dah. Kita taruh sini ya teman-teman. Nah, di sini gigabitnya kita taruh sebelah router, di sini aja lah ya. Kita panjangin juga di server ini. Oke, sip. Kita salinkan, kita pindah sini, kita pindah terlebih dahulu di sini ya teman-teman. Oke, di ini kok beda ya. Selanjutnya kita masuk ke server. Oh, gini ya. Ini kita ganti terlebih dahulu. Nah, di server kedua ini kita menggunakan 20 ya. 20.20. Beda network. Di sini berarti 20.1 ya teman-teman. Nah, kita ke server terlebih dahulu. Oke, kita isi 172.1.6
20.20. Oke, sininya. Nah, di default gateway-nya 172.168.20.1, teman-teman. Di sini kita aktifkan dari CLI, kita end. Nah, di sini juga bisa menggunakan physical ini ya. Nah, di sini ya. Nah, tinggal tambahin di sini bisa kita menggunakan CLI saja. Caranya sama ya, kita mengaktifkannya yaitu ke conf interface gigabit 0/0. Terus kita IP address 172.168.20.1, 255.255.255.0 no shutdown. Kita langsung mengaktifkan untuk OSPF nya. Kita exit. Caranya sama ya, router OSPF 1 ya. Nah, di sini selanjutnya kita langsung ke networknya yaitu 172.168 tuh 20 ya teman-teman, 20.0.0.0.255 area 0 n WR. Oke, coba kita ping dari sini ke sini terlebih dahulu. Oke, sukses ya. Dari sini ke router ini sukses teman-teman. Lanjutnya dari server ini ke sini sukses. Oke, coba kita server ke bagian router ini. Bisa tidak bisa. Karena kenapa? Di sini yang pertama saya belum konfigurasi OSPF, yang kedua belum saya konfigurasi BGP nya. Oke, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke region 2. Nah, di sini ya teman-teman. Teman-teman bentar. Kita cek terlebih dahulu. Oke, sebentar teman-teman. Maaf. Nah, selanjutnya kita masuk ke Singapura ya, di region kedua. Oke, caranya ini kita langsung masuk ke Enja, kita ke config router OSPF 1, terus kita masuk ke router ID 1. Nah, tadi kan untuk bagian pertama itu di 1.1.1. Nah, di sini kita ganti ke 2.2.2.2. Oke, lanjutnya kita ke lognya, terus kita ke network 172.168. Nah, di sini kan networknya yaitu 2, berarti kita menggunakan 2.0. Oke, ingat teman-teman, 0.0.0.255 area 0. Oke, kita ke NWR. Oke, selanjutnya masuk ke cara konfigurasinya sama ya, saya ke bawah, kita N, terus ke conf T. Di sini kita masuk ke router OSPF 1. Lanjutnya kita ke router
ID 2.2.2.3 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke lognya, terus ke network 172.161.2 ya 2.0 0.0.0.255 area 0 and WR. Sini kita coba so IP OSPF import. Sudah ada ya, coba kita masuk ke sini. Sudah WR belum? Oh sudah, jalannya ke sini berarti ke sini sekarang. Li kita ke N T, terus ke router OSPF 1 enter. Dari router ID 2.2.2.4 ya teman-teman. 123 12 kayaknya salah saya. Di sini tadi kan 222 23 24. Tidak apa-apa lah ya teman-teman, bisa kok. Selanjutnya kita masuk ke log, terus ke network 172.162.0 0.0.0.255 area 0, terus ke N WR. Oke, selanjutnya kita ke so, coba so OSPF import sini 223 apa, masuk ke sini lagi CLI, kita ke N T enter. Router OSPF 1 router ID 2.2.2.45 berarti. Log terus net yo 172 6 1 titik 0 0.0.0.255 area 0. Oke, terus kita N WR so OSPF import. Lah, kok tidak ada ya teman-teman? Sebentar teman-teman, harusnya dia nyambung ke sini. Nah di sini udah ada 3, ada 4, sini ada 5. Di show IP port. Bentar teman-teman, network 172.16. Bentar ya teman-teman. Konfigurasinya sama, router ID 222.3
sini kita ID 2224 di area 0 kita N R so itu SPF import 2223. Kok di sini nggak muncul ya teman-teman? Kenapa teman-teman? Router OSPF 1 router ID 2225 terus lognya network 172.6. Bentar teman-teman, kita coba cek panduan. Cek ini kita ya. Di sini sudah terkait kayaknya. Coba teman-teman, kita langsung saja masuk ke part-part ini ya. Nanti di 22, 23, 4, 5, 6, 7. Aduh. Router apa ini ya? SPF 1 router ID 2.2.2.56 ya. Log terus log 132.1.6 titik 0 titik 55 area 0 N R so IP OSPF import. Nah di sini ada tapi 3 ke 4 tapi 5 nggak ada ya teman-teman yang di sini. Nah coba kita selesaikan sampai sini dan kita masuk ke konf router OSPF 1 terus ke router ini 2.2.2.7 ya teman-teman. Terus kita ke log network 172.1 2.1 0 0.255 area 0 terus ke N WR so MPO SPF import sini 463. Coba kita ping ini sukses, ini ke sini sukses, sini ke sini sukses, delete dulu, sini ke sini sukses, kita sini ke sini. Nah kan benar kata gua. Coba kita ulang konfigurasinya ya, conf t terus kita masuk ke router SWF 1 interface router ID
ID 2.2.2.5 ya. Terus ke log cache network 172.168.1.2 ya, titik 0 0.0.0 255 area 0 and where so SPF brief mainboard. Nah, kok tidak ada ya teman-teman ya? Nah, apa ini ya? Jadi dari sini semua bisa ya. Hmm, hmm. Bentar, kita lanjut dulu aja lah ya. Di ini berarti 7 tadi ya. 2 3 4 5 6 7. Terus coba di sini 8 berarti ya. Kita lanjut ke konfigurasi terlebih dahulu. Kita konfig router OSPF 1 router ID 2.2.2.8. Terus ke log network 172 titik 0 ya, 0.0.0 titik 255 area 0 M WR. Kita masuk ke bawah di sini CLI and interface ke router OSPF 1 router 2.2.2 9 ya. 9 ya. Terus ke log, terus ke network 172.162.0 0.0.0.255 area 0 and WR. Oke, lanjut di sini. Nah, untuk konfigurasinya sama semua ya, begini kurang lebihnya. Terus kita ke terminal router SPF 1 ini router ID 2.2 titik 10 berarti ya. Lognya jangan lupa, terus network 172.2.0.0.0.255 area 0. Terus selanjutnya kita masuk ke NWR so ID SPF import. Nah, di sini terus masuk ke router OSPF 1
router OSP router ID 2.2.2.11 ya. Zero. Oke, terus masuk ke lognya network 172.168.0.0.0.0 255 area 0 NBR so IP OSP sini ada tapi di router ini nggak ada, kenapa ya? Sini ya, kita ke N T terus ke router OSPF 1 router ID 2.2.2.12 log 255 area 0 M BR BR so IP OSPF Bingo aman ya, sini aman semua. Tapi loh kalau bisa kenapa dia itu atas tadi error. Terus di sini kita masuk ke router OSPF 1 router AMD 2.2.13 berarti ya teman-teman. Tadi berapa sih? 12 berarti 13 benar. 13. Terus kita ke log nih. Log 1.2 2.0 0.0.0.255 area 0. Terus kita N R BR. Terus kita ke so OSPF Windows aman ya. Oke, coba kita cek lagi ini ke sini. Aduh, kita delete. Ini ke sini sukses. Ini sini sukses. Ini ke sini sukses. Ini ke sini sukses. Selanjutnya ini ke sini sukses. Ini ke sini valid positif. Ini ke atas ini sukses. Ini sini sukses. Ini oke, valid ya benar. Tapi ini kenapa ya temennya? Ini nggak bisa, tapi dia kayaknya konfigurasinya sama semua loh. Kita coba so PSP kosong terus brief
Coba kita numbernya itu ganti ya, interface kan, kita enter dulu, terus so IP interface with, sini aktif aktif queue, berarti coba kita masuk ke konfig router OSPF1, router ID 2.2.2 titik, sini coba 13 14 berarti ya, 14. Aduh, kenapa ini tumpuk ini kayaknya udah. Oke, coba kita tanya GPT cara hapus OSPF itu gimana. Oke, saya mau tahu cara hapus OSPF, kasih tahu dong. Oke, kita masuk ke node. Ini kan DM. Coba kita masuk ke konfig router OSPF1, router ID 2.2.2, terus kita masuk ke lognya network 176.0.0.0.255 area 0 MPR. So IP SPF ini. Nah, kok tetap nggak ada ya. Oke, coba kita buka di sini yang kita clear, kita aktifkan, terus kita matikan lagi. Coba kita ke konfigurasi terminal. Di sini router saya. Gila.
Kita masuk ke sini saja dulu aja lah ya, ini kita akalin terakhiran. Kita masuk ke server, ke sini ya, di desktop ini. Nah di sini kita ke 172.1.6 tadi kan 20, berarti sekarang 30 dua satu tujuh dua satu enam 30.1. Ini kan 30.30 gini ya. Oke, berarti di sini kita ke konfigurasinya, kita ke n conf terus masuk ke interface gigabit 0/0, IP addressnya 172.168.1.255.255.0 terus no shutdown. Oke, terus langsung kita konfigurasi OSPF nya. Sini interface router OSPF 1, terus ke network 172.168.1.0.0.0.255 area 0, terus NWR. Kita cek terlebih dahulu, sukses ya, aman. Ini di switch ini, aduh pusing ya. Berarti di sini 40 ya teman-teman. 172.168.40.40 172.168.40.1 ini aja lah. Terus kita ke sini interface gigabit 0/0, IP address 172.168.1.255.255.255.0 no shutdown. Terus langsung kita exit router OSPF 1, in route networknya 172.168.0.0.0.255 area 0 NWR. Terus kita coba lagi cek. Oke, sukses ya. Di permasalahannya di router ini, apakah saya mengkonfigurasi awal lagi ya, kita hapus switchnya routernya, tapi harusnya nggak apa-apa sih. Apalagi coba tanyakan GPT aja lah, kenapa ya saya kok gak bisa bikin OSP. Cek terlebih dahulu, aman.
sekarang. hmm, Temu saya sekarang permasalahannya nih. Saya tuh salah mengetikkan IP ternyata. Di sini 168. Makanya itu dia tuh nggak bisa bikin. Waduh, pusing saya. Aduh, gila, gila. Gila. Berarti kita akan mengganti ataupun kita merubah IP pada gigabit 010 ini ya. Kita ke konfig, selanjutnya ke interface G0/1/0. Oke, terus kita ke IP address 172.168.2 titik berapa tadi ini, 22 ya teman-teman. Aduh, 252 ter no sh, terus kita n br, kita cek. Nah, di sini sudah bisa ini, positif ini. Aduh, kita ke konfig interface, kok interface sih, router OSPF 1, terus kita masuk ke lagi router ID 2.2.2.5 ya tadi kan, dan login ini, terus network 172.168.2.0 ya, 0.0.255.255. Tanyakan 255. Oke, tab area 0, terus kita n, coba kita add, terus kita ke show IP OSPF import. Nah, di sini baru ada teman-teman, pusing saya. Coba kita cek. Nah, kita delete video dari sini ke sini, sukses, alhamdulillah. Dari sini, alhamdulillah. Dari sini ke server sini, sukses, alhamdulillah. Untuk OSPF ke region 1 dan region 2 sudah selesai. Oke, selanjutnya masuk ke region 3. Kalau nggak ada masalah itu semangat ya. Kalau ada masalah, waduh, sudah. Ya, saya minum terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian region 3 di Malaysia, di network 3. Oke, masuk saja langsung kita ke N. Nah, di sini kan tidak ada server ya, jadi aman. Nanti untuk part BGP untuk part selanjutnya sajalah. Kita ke konfig, kita router OSPF 1, router ID 3. Nah, di sini kita kasih 3.3.3.3 gini aja lah ya, biar enak. Tadi kan yang 2222. Terus kita enter, terus ke log, jangan lupa network 172.168.3 ya teman-teman, 3.0.0.0.255 area 0.
NWF. Oke, dan selanjutnya ke bawah CLI aduh WR sih, config router OSPF 1 router ID 3.3.3.4 ya, router terus ini network 172.168.3 ya, titik 0 titik 0 titik 0 titik 255 area 0. Oke, N WR IP, so IP interface apa ini, duh, so IP OSWF import mana ya. Oke, selanjutnya ke sini N kontak router OSWF 1 router ID 3.3.3.4 ya, 5 ini. Terus ini networknya 3 ya, jangan lupa teman-teman, 3.0 ingat, 000.255 area 0. NWR so IPOSPF import aman ya. Selanjutnya di sini N kontak router SWF 1 router ID 3.3.3.45 berarti ya, titik 5 ini terus ke network 172.168 terus 3.0 0.0.0.255 area 0. NWR so IP OSPF import aman. Di sini kok 5 ya tadi, aduh, di sini 5, sini 4, 334. Oke, kita akan hapus sajalah ya. No IP OSPF. Nah, aku tadi perintah untuk menghapus lupa ya. No router OSPF 1 ya. Ada yang di sini ya. No router OSPF 1 N R mana, berarti kita akan masuk ke config interface gigabit router OSPF 1 router ID 3.3.3.6. Oke,
Oke, terus kita masuk ke link blognya, terus ke network 172.168.163 titik 0 titik 0 titik 0 titik 255 apa yang ini M R aduh R so buat aman. Selanjutnya ke sini kita cek video amannya M konte router OSPF 1 router 3.3.3.7 ya, ya network 172.168.3.0 0.0.0 2 255 area 0 N R so IP OSPF import amanian. Oke, masuk ke sini CFI and connect, terus masuk ke mana ya, SPF1 router ID 3.3 titik tadi 78 berarti ya teman-teman. Log network 172.168.3 titik 0 0 titik 0 titik 0 titik 255 area 0 N R so IP so IP OSPF import aman. Oke ya, coba kita cek lagi dari sini ke sini, sukses ya. Dari situ coba kita loh, sukses 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 ada led sini ke sini, sukses. Coba dari sini ke sini belum, karena belum di BGP. Coba di sini ke bawah ini belum, karena belum dikonfigurasikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian ke sini, kita CLI, kita n conte, terus router OSPF 1, terus selanjutnya ke router ID 3.3.3 tadi 8 berarti 9 ya, iya kan? Yang di sini 8 ya bener, berarti di sini 9. Oke, terus lognya terus ke network 172.168.0.0.0.255 area 0, terus kita N
WR masuk, nggak usah perlu ya, soalnya masih pertama ini. Terus ke bawah di sini ke CLI, masuk ke N conv T, terus ke router router OSPF 1, router ID 3.3.9 10, terus ke link ini, terus network 172.172.16.3 ya, titik 0 0.0.0.255 area 0 N WR terus ke so anti OSPF import pengumuman. Selanjutnya masuk ke sini N T router OSPF 1 router ID 2.3.3.10.11 ya bloknya, terus networknya 172.168.0.0.0.255 area 0 N F so IP SPF import pengumuman. Ini ke sini I N P arti router OSPF 1 router ID 3.3.3.12 ya, ya kan, saya salah lagi, 11 12, terus ke lognya, terus network 172.168.0.0.0.255 area 0 N WR ke so IP in OSPF import aman. Sini CLI N ke conf T router OSPF 1 router 3.3.3.13 ya, 13 terus ini network 1.2.3.0 ya, so SPF import aman. Yang terakhir LI N konte, ini ke router OSPF 1 router 3.3.3.14, terus kalau ini network 161
Aman ya bos. Oke, coba kita akan cek-cek lagi ya. Kita ping lagi ataupun kita ini ke arah sini. Oke, sukses. Ini ke arah sini, sukses. Ini ke arah sini, sukses. Kita delete lagi. Ini ke arah sini, sukses. Terus ini ke arah sini, sukses ya. Ini ke arah sini, sukses. Oke, aman ya. Kalau SPF kita pindah ke area Hong Kong di region 4 di network 4. Oke, masih jam setengah, aman lah. Kita minum terlebih dahulu. Masuk sini ya, dan langsung saja caranya sama semua. Konfigurasi terminal, router OSPF 1, terus router ID 4.4.4.4, terus lognya network 172.161.164 ya, 4.0.0.0.255 area 0 N W R, terus udah ya. Selanjutnya masuk ke sini, ke bawahnya kita N, terus kita tekan T, Google ke router OSPF 1, router ID 4.4.4.5 ya. Itu wah, 5 ya. Sebentar. Tadi itu di konfigurasi sini. Tiga empat. Di sini ya. 335 aja lah. Yes. Terus log network 172.164.0.0.0.0, kebanyakan 255.0. Selanjutnya kita N WR so IP SPF mana yang banget ya, pindah ke sini CLI N konte terminal router OSPF 1, router ID 4.4.4.4.6 ya. Terus ke ini network 172.164.0.0.0.0.0
255 area 0 NWR so IPO SPF import and termasuk ini CLI and config, terus ke router OSPF1 router 4.4.4.7 pakai network 172.168.0.4 ya, tik 55 area 0 MWR. Oke, di sini kita besok ambil OSPF import aman 78 di sini. Router OSPF 1 router ID 4.4.4.7 ya. Apa nih? Log terus ke network, jangan lupa mana ya teman-teman, masuk ke sini. Router SPF1 router terus network oke, aman ya. Kita cek lagi aja dulu lah biar enak ya, nanti kalau ditembuk takutnya nggak invalid ya. Sukses mana ya teman-teman. Selanjutnya kita langsung lanjut yang ke bawah ini, yang di bawah terakhir nconfig, terus ke router SPF1 router ID 4.4.4 titik apa ya tadi terakhir di sini 9 berarti 10 ya sini 10 ya. Terus ke network 172.168.0.255 0.0.0.255 area 0 NWR
so IP nggak usah, nggak perlu ya untuk router pertama itu. Bawah kita n konfig router OSPF1 router ID 4.4.11, terus network 172.168.0.0 255 area 0 NPR. Aduh, apa ya? Ini area. So IP OSPF bot aman. Bawah CLI and config router OSPF1 router 4.4.4 tadi di 12 ya. Oke, terus ke network 4.0 so IP OSPF import. Oke, aman. Pindah ke sini, CLI kita ke N router OSPF1 router ID 4.4.4.4 13 ini terus network 172.168.0.0 oke ya. N terus kita WL terus kita ke so IP. Oh udah, ini salah apalagi ini teman-teman. Beda 4 ini kenapa. So IP interface brief 94 harusnya bisa loh. Oke, kita cek lagi kenapa masalahnya. Di sini kok error kenapa?
SPF satu login 172.168.0.0.0 R. Nah, tahu nama tadi ya, kok nggak bisa nggak keluar ya, bug lagi. Kita masuk ke N, ke conf router OSPF 1, terus ke router ID 4.4.4 lah, apa tadi, 14 ini. Terus network 1.2.166.4.0 0.0.0 tik 2.55 area 0 n r show show IP SPF import yang mana ya. Oke teman-teman, ada azan ya, kita break sebentar, kita
Oke, lanjut ya untuk konfigurasinya. Di ada azan, kita masuk ke router terakhir. Nah, di sini kita ke CLI, kita ke N, kita ke masuk ke conft, terus ke router OSWF1, router ID 4 berapa ini, 14 apa 15 lah, di 15 ya. Di 15, terus ke lognya, terus ke ning network 172.168.0.0.0 255 area 0 and so SPF 4. Oke, aman ya boy. Oke, untuk konfigurasi SPF ini selesai ya. Kita akan coba ping lagi ataupun kita coba ini ke sini. Oke, tadi ini sudah ya, kayaknya udah berhasil semua ya. Kita tinggal di bawahnya berarti. Sini ke sini sukses. Ini ke sini sukses. Oke, ini ke sini sukses. Ini ke sini sukses. Terus ini ke sini sukses. Selanjutnya ini ke router ini sukses. Ini ke router ini sukses. Ini ke router ini sukses. Selanjutnya router ini ke router ini sukses. Router ini ke router ini sukses. Oke, untuk konfigurasi ini selesai ya, untuk konfigurasi di SPF nya ya. Kita akan lanjut BGP besok ya, di part selanjutnya. Nah, kita di sini kan belum ngasih IP ya tadi. Kita salingkan dari sini. Tapi pindah sini. Kita pindah sini. Kita pindah sebelah sini. Oke, di sini tadi 30. Di sini 30. 30 1 ya. Di sini 40. Di sini 40.1 ya tadi. Nah, pada ini mau ganti. Tumpuk tah. Wih. Oke ya. Coba kita cross check terlebih dahulu. Wah, ini malah.
Oke, defaultnya di sini 40.1 benar. Baru di sini untuk defaultnya 30.1 benar. Sudah benar. Oke ya. Untuk saya rasa cukup untuk part kali ini ya. Oke, untuk part selanjutnya mungkin di BGP sama di NAT-nya mungkin ya. Kalau emang uh, saya sudah menguasai benar. Oke. Di sini berarti ada tinggal berapa proses lagi ya? Di NAT ke VLAN terus ke mulai data center Polinela ya. Terus ke oke. Ya. Saya rasa cukup ya untuk video part kali ini. Saya akhiri. Bila ada kata-kata ataupun tingkah laku yang tidak pas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.